إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari yang berkah ini keimanan kita meningkat, ketakwaan kita juga bertambah. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita lakukan sejak Jumat kemarin. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berkenan mengampuni kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, takwa setiap Jumat menjadi tema dasar. Namun khusus untuk bulan Agustus ini kita juga merayakan, kita juga mensyukuri suatu nikmat Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia ini 78 tahun yang lalu, tanggal 9 Ramadan 1365 Hijriah. Jadi kalau Hijriah itu kita sudah merdeka 82 tahun atau 81 tahun. Kalau Miladiah baru 78 tahun. Satu kenikmatan besar yaitu kemerdekaan yang kita perjuangkan dengan darah para syuhada dan tinta-tinta motivasi dari para ulama, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini mayoritas adalah umat Islam. Dan sejak pertama kali kita terjajah sudah ada perlawanan. Walaupun sebagian orang mengklaim bahwa Indonesia ini merdeka setelah terjajah 350 tahun, pada kenyataannya tidak semua daerah terjajah selama itu. Perjuangan tidak pernah padam. Memang ada pahlawan yang ditangkap, yang dieksekusi, yang dibuang, namun tidak ada satupun yang menyerah, kecuali ditulis di dalam sejarah-sejarah seolah-olah mereka menyerah. Ketahuilah bahwa bangsa Indonesia, wabil khusus umat Islamnya, mewarisi kesemangatan untuk selalu merdeka. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merdeka kita bukan sekedar melepaskan diri dari belenggu penjajah, namun lebih daripada itu, sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Hajj ayat 81 tadi. Allah berfirman alladzina immakkannahum fil ard, yaitu orang-orang yang setelah kami mantapkan, kokohkan kedudukan mereka di bumi. Itu dalam konteks asli turunnya ayat itu terkait dengan kaum muhajirin yang mereka itu tertindas di negeri mereka, terpaksa atas perintah Allah dan Rasulnya mereka hijrah ke Madinah, kelak mendapatkan kemerdekaan berupa Fathu Mekah. Kembali kota Mekah itu berhenti dari menyembah
kecuali hanya Allah. Berhenti dari syirik yang banyak, patung-patung, berhala-berhala mengelilingi Ka'bah berhasil dibersihkan. Karena pada kenyataannya Islam ini tidak pernah membiarkan dan tidak pernah ridho Allah Subhanahu wa taala kecuali kita hanya menyembah Allah saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Artinya menyembah selain Allah dilarang, apalagi kita tunduk kepada manusia yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, apa ciri-ciri bangsa yang sudah merdeka? Bangsa merdeka yang memahami bahwa kemerdekaan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan di dalam surah Al-Hajj tadi ayat ke-41, aqamus shalah, mendirikan salat. Jadi di samping kita mengisi hari-hari kemerdekaan ini dengan mengokohkan persatuan, menguatkan ekonomi, tidak menjual negeri ini apalagi dengan harga yang murah, juga jangan lupa menegakkan salat. Barang siapa yang menegakkan salat karena Allah, maka sesungguhnya dia sudah menunjukkan ciri-ciri orang yang merdeka. Kalau masih di waktu-waktu salat keluyuran tanpa alasan yang jelas, pada dasarnya sejatinya masih terjajah oleh makan siang, masih terjajah oleh jalan-jalan. Kita harus bisa menundukkan semua kebutuhan yang lain, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4 setelah kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, pertahankan dan penuhi dan tegakkan salat, maka urusan hidup kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba-coba meninggalkan salat, meremehkan salat, berantakan hidupnya. Kalau tidak diberantakan, kalau dia seorang muslim sedang istidraj, dibiarkan Allah, itu lebih menyedihkan lagi. Dibiarkan hilang, dibiarkan sesat, tapi tidak kafir. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang kedua, wa atawuz zakah. Di dalam pembahasan fikih, zakat masuk ke dalam infak, yaitu yang kita keluarkan dari rizki yang Allah berikan, namun kategorinya yang wajib. Sedangkan infak itu ada yang tatawu, ada yang sukarela berupa sedekah yang tadi lewat itu. Kalau yang zakat jelas, ada hitungannya, ada nisabnya, ada haulnya, dan harus dihitung dan harus dikeluarkan. Jika tidak, orang yang masuk neraka jahanam. Sedangkan yang tadi lewat di depan kita, yang kita mungkin sedang tertidur atau pura-pura tidur atau pura-pura tidak punya uang, perhatikan, mentalnya masih terjajah sama duit. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang ketiga, dua bagian yang tak boleh dilepas, wa amaru bil ma'rufi wa nahau anil munkari. Haruslah kita itu menyeru kepada hal-hal yang ma'ruf, kebenaran, keadilan, kesetaraan, dan haruslah kita itu pada saat yang sama merendahkan, menghinakan seluruh yang sifatnya kemungkaran, penindasan, pelecehan, dan memain-mainkan keadilan, seolah-olah tidak ada hari akhir di mana mereka akan dipertanggungjawabkan atau mempertanggungjawabkan hal-hal yang mereka lakukan selama di dunia ini. Ingat, dua hal itu tidak boleh dipisahkan. Karena apa? Allah menutup ayat ke-41 surah Al-Hajj itu, walillahi akibatul umur. Seluruh urusan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terzalimi akan dikembalikan haknya. Yang menzalimi, orang yang adil akan Allah muliakan. Orang-orang yang zalim akan Allah terpurukkan. Allah akan hinakan. Belum saja kalau belum. Belum saja kalau belum. Belum saja kalau belum.
Harus kita yakin, seyakin-yakinnya sebagaimana tebalnya iman kita setiap Jumat, bahwa tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berkecil hati ketika dizalimi dan tidak bisa meminta keadilan. Mungkin di dunia ini keadilan sulit kita dapatkan, tetapi ada keadilan yang pasti. Hanya saja dituntut kesabaran, dituntut keimanan, dituntut keikhlasan, dan berharap husnul khatimah. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat, mudah-mudahan sebelum mati. Namun kalau memang sampai dengan wafat kita keadilan masih sulit kita temukan, masih ada satu lagi tempat di mana kita bisa berharap seluruhnya akan adil seadil-adilnya. Nabi SAW bersabda, "Ma min abdin," tidaklah seorang hambaku, seorang manusia, "yastar'ihillah ra'iyatan," yang Allah beri suatu kesempatan memimpin sekelompok ra'iyah manusia, seorang pejabat atau seorang pemimpin atau siapapun yang di bawahnya ada ra'iyah yang dia ayomi, yang dia harus urusi, walaupun hanya satu keluarga kecil. Misalnya seorang ayah yang harus mengayomi istri dan mengayomi anak-anaknya, kemudian yamutu yauma yamut, sampai hari dia mati, wa huwa ghashun li ra'iyatihi, dan dia sengaja lalai, sengaja meninggalkan, ghashun sengaja menipu, sengaja mengelabuhi, sengaja menyengsarakan, ghashun li ra'iyatihi, atas orang yang ada di bawahnya, yang dia pimpin, yang harusnya dia ayomi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa harramallahu alaihil jannata, pasti akan diharamkan dari masuk surga. Kita tidak sedang bicara siapa-siapa. Hari ini hari Jumat, kita sedang menghadap cermin. Kita mulai dari orang itu dulu. Apakah bapak-bapak di sini sudah adil kepada istrinya? Apakah sudah adil kepada anaknya? Apakah sudah adil kepada orang tuanya? Apakah sudah adil? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu aja dulu beresin. Maka di negeri yang masyarakatnya sudah adil, sudah tahu bagaimana memberikan hak-hak orang lain, pasti dipimpin oleh pemimpin yang adil. Ya. Jadi nggak usah banyak-banyak protes. Kalau Anda sendiri, kalau di jalan masih nyerobot, jalan yang harusnya satu arah dilawan, ada antrian dipotong. Kalau masih seperti itu, wajar kalau kemudian kita mendapati atas diri kita ketidakadilan. Beresin diri dulu, ibda li nafsika, kata Nabi. Mulai dari dirimu kalau mau ngoreksi. Mulai dari dirimu kalau mau ngoreksi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nabi SAW ketika Allah berikan kemerdekaan atas kota Mekah, masuk
ke kota Mekah itu pada bulan Ramadan, tertunduk di atas untanya, yang keluar dari kalimat-kalimat suci baginda Rasulullah SAW bukan sorak-sorai, bukan kegembiraan yang berlebihan, bukan materialisme yang dicari-cari, tapi Rasulullah hanya mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi ketika Allah beri kemenangan, beri kemerdekaan, kaum muhajirin melihat kampungnya merdeka dari kemusyrikan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Harus kita persaksikan, tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah, dan tidak boleh ada yang kita letakkan sebagai sekutu. Tidak boleh ada yang menandingi Allah di dalam hati kita sekalian. Tidak boleh kita percaya bahwa ada sesuatu lain, baik itu cincin, baik itu pohon, baik itu tempat keramat, apapun itu tidak boleh dipercayai sebagai tempat yang memberikan kekuatan kecuali Allah. Kalau masih seperti itu, hati-hati. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Jangan sampai kita masih ada dalam keyakinan kita kemusyrikan, keyakinan akan hal-hal yang kekuatannya setara atau melebihi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah dengan lirih, dan hanya bisa didengar oleh orang-orang yang dekat di situ saja, sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Di dalam salawat-salawat atau bacaan-bacaan ada tambahan lagi wa a'azza jundah. Tetapi di dalam riwayat Ibnu Ishaq hanya disebutkan sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Saya jelaskan setelah itu kita selesai. Sadaqa wa'dah, Allah telah berjanji dan janji Allah itu benar, pasti. Wa nasara abdah, Allah itu pasti menolong orang yang menolong agamanya. Maka tolonglah orang-orang yang tertindas, tolonglah orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan, tolonglah orang-orang yang susah, tolonglah orang-orang fakir miskin, tolonglah anak-anak yatim, maka Anda pasti ditolong Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wahazamal azaba wahdah, Allah itu mengalahkan semua yang bersekutu, yang ingin merongrong, yang ingin merusak, yang ingin menghancurkan Islam dan negeri kaum muslimin. Sudah pasti. Makanya negeri-negeri mau kaum muslimin, kalaupun diserang, kalaupun dijajah, pasti akhirnya merdeka. Selama penduduknya menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. 4 ini hilang dari negeri kaum muslimin, penjajahan makin lama. Tinggal pilih, kalau kita merasa masih susah, secara berjamaah perbaiki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita. Mari kita berdoa dan kita tutup khutbah Jumat hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadi wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab.
Allahumma innaka taqabbal du'a da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salah. Allahu akbar, Allahu akbar.